مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, yakni di Masjid As-Sholihin Kota Pasuruan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketika manusia kepanasan, ketika matahari didekatkan, manusia ketakutan, kepanasan, di saat seperti itu ada 7 golongan yang diberi naungan. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi kalau Allah itu menginginkan kebaikan bagi kita, Allah kasih tanda. Tanda Allah menginginkan kita menjadi baik, tandanya adalah Allah gerakkan hati kita untuk semangat mendalami ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan dengan kita dimudahkan menuju Masjid As-Sholihin ini, dengan ini kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada takmir Masjid As-Sholihin dan juga pengurus. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini, semoga ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Ikhwatal iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari sebuah tema kisah para sahabat dalam berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah sahabat itu bukan sekedar masalah sirah atau sejarah. Kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama akidah, niscaya kita jumpai di kitab-kitab itu ditulis tentang masalah sahabat. Bahkan dalam kitab yang sudah populer di tengah-tengah kita, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah punya kitab yang luar biasa, kitab yang menjadi pakemnya Ahlus Sunnah. Kitab apa kira-kira? Imam Ahmad itu Pak punya kitab kecil, sampai-sampai penerbit itu kalau terjemahkan itu enggak matanya, tapi apa? Syarahnya. Karena kalau matanya terlalu apa? Ya, mungkin kalau matanya masuk di saku saya ini, saking tipisnya kitab itu. Kitab apa itu namanya? Kitab Ushulus Sunnah, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah. Kitabnya tipis, saking tipisnya sampai penerbit-penerbit itu kalau menerbitkan buku ini, itu yang syarahnya. Itu pun syarahnya saja, itu pun apa? Tipis, saking tipisnya kitab ini.
Tetapi meskipun kitab ini tipis, kitab Ushulus Sunnah ini tipis, tetapi Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali mengomentari kitab tipis ini. Karangan Imam siapa tadi? Imam Ahmad, Ushulus Sunnah. Kata Imam Abu Ya'la Al-Hanbali, "Lau ruhila ila Sin fi talabiha lakana qalila." Seandainya orang pergi dari tanah Arab ke negeri Cina untuk mencari kitab kecil itu, namanya Ushulus Sunnah. Dari Arab sampai ke Cina untuk mencari kitab namanya Ushulus Sunnah, kata Imam Abu Ya'la, itu masih terlalu murah harganya. Berarti kitab ini mahal apa murah? Tolong dijawab, murah apa mahal? Seandainya orang pergi dari negeri Arab ke negeri Cina untuk mencari kitab Ushulus Sunnah, maka perjalanan yang jauh itu masih terlalu murah harganya. Berarti kitabnya mahal apa murah? Mahal banget. Apa yang dikatakan Imam Ahmad di situ? Perhatikan. Ushulus Sunnah indana, pokok pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut kami yang pertama. Kira-kira yang pertama apa? Kata Imam Ahmad, yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Diletakkan nomor pertama, Pak. Imam Ahmad tidak mengatakan pondasi yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Lah, Imam Ahmad nggak ngomong gitu. Tapi yang diomongkan Imam Ahmad, Ushulus Sunnah indana, pokok ajaran Ahlus Sunnah yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Pertanyaannya, Pak, kenapa Imam Ahmad kok tidak mengatakan pondasi yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Imam Ahmad nggak ngomong gitu. Tapi yang dikatakan Imam Ahmad berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Pertanyaannya kenapa? Ada yang tahu? Karena Imam Ahmad tidak mau boros kata. Namanya aja kitab kecil. Imam Ahmad nggak mau boros kata. Seandainya Imam Ahmad mengatakan pondasi Ahlus Sunnah yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak usah diomongkan ini. Semua orang ngaku itu. Mau Sufi, mau Mu'tazilah, mau Qadariyah, mau Jabriyah, mau Jahmiyah, semua ngaku Al-Quran dan Sunnah. Betul apa enggak? Makanya Imam Ahmad gak pakai kata-kata itu terlalu boros kata. Tapi Imam Ahmad memakai poin yang pertama adalah bukan masalahnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan apa engkau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang membedakan kita dengan manhaj-manhaj yang lain. Makanya Imam Ahmad yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Nah, kenapa kita harus mengikuti sahabat? Jawabannya karena Allah telah merekomendasikan para sahabat untuk kita ikuti. Jadi yang merekomendasikan sahabat untuk diikuti itu bukan hanya Rasul, Allah langsung. Allah turunkan ayat dari langit tingkat 7 ke Rasulullah untuk merekomendasikan sahabat. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi dalam perspektif At-Taubah ayat 100, orang yang diridhoi cuma 3. Saya ulangi ya. Menurut surat At-Taubah tadi itu, orang itu kalau ingin diridhoi Allah harus menjadi satu di antara 3 golongan ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan orang yang terdahulu yang masuk Islam, 1 dari kalangan muhajirin, 2 dari kalangan ansar, 3 dan yang mengikuti mereka dengan baik. 3-tiganya ini radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Lah kira-kira jatah kita ini dari 3 golongan itu yang mana? Kita jadi muhajirin, wis gak mungkin, Pak. Wis wayahe wis mari pisan. Nggih napa mboten? Ansar sudah selesai. Jatah kita ini nomor berapa? 3. Apa kata Al-Qur'an tadi itu?
walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Jatah kita mek ikut tok nek kok pengen diridhoi Allah. Wis gak ono jatah meneh. Ikuto sahabat, ikuto muhajirin, ikuto ansor, pasti diridhoi Allah. Makanya ini adalah ayat rekomendasi untuk para sahabat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang antum sudah hafal semuanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Saya mau tanya, tolong dijawab. Allah turunkan ayat kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Pertanyaannya, kata-kata kalian ketika turunnya ayat Al-Quran, siapa kalian itu ketika turun ayat ini? Turun ayat dari langit kepada Nabi, terus disampaikan ke umat Islam yang ada pada waktu itu, kuntum, kalian adalah umat terbaik. Pada waktu itu belum ada umat Islam kecuali Rasul dan sahabat. Makanya kata para ulama, dakhalatis sahabatu fi hadhil ayah dukhulan awwaliyan. Para sahabat masuk ke ayat ini pertama kali sebelum lahir umat Islam yang lain. Bahkan tabi'in belum lahir. Kan gitu kan? Nah, makanya kita harus menyontoh sahabat. Gimana sih sahabat itu dalam meneladani Rasulullah SAW? Ada buku bagus, judulnya Iqadul Himma Littiba'i Nabiyil Ummah, membangkitkan semangat untuk mengikuti nabinya umat. Di antara babnya adalah beliau ini pengarang kitab ini mencantumkan kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka dahulu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah dari sini kita belajar bagaimana dulu sosok Abu Bakar itu meneladani Rasulullah, bagaimana sosok Umar dulu itu berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah. Terus nanti kita teladani. Yang pertama, al-muhajirin, orang-orang muhajirin. Ketika turun ayat hijrah, mereka langsung tunduk dan patuh terhadap perintah Nabi. Mereka tinggalkan keluarga, bahkan ada istrinya nggak mau ikut hijrah loh. Konsekuensi istrinya ditinggal, ya, dan bisa jadi istrinya dinikahi oleh orang kafir karena nggak mau masuk Islam. Dia tinggalkan rumahnya, bahkan Khabbab, bahkan Suhaib Ar-Rumi sudah mau berangkat bawa hartanya, dicegat kafir Quraisy. Suhaib Ar-Rumi, kalau kamu berangkat dengan badanmu dan pakaian, tinggalkan seluruh hartamu. Dia berangkat, nggak punya apa-apa, berangkat sendiri. Ketika turun ayat hijrah, sahabat sami'na wa ata'na, Ummu Salamah dan Abu Salamah bawa istrinya diajak hijrah sama anaknya yang masih balita, Pak. Ayo hijrah, menyelamatkan agama. Dicegat sama keluarganya Ummu Salamah. Ya Aba Salamah, kalau kau ingin hijrah ke Madinah, hijrah sendiri, jangan ajak putri kami, jangan ajak saudari kami. Ditahan. Siapa yang ditahan ini? Ummu Salamah ditahan. Anaknya kecil yang masih balita dibuat rebutan, ditarik sana, tarik sini, tarik sana, sampai putus tangannya. Abu Salamah berangkat sendirian, terpisah dari istrinya dan anaknya terlantar. Setiap pagi tuh Ummu Salamah berangkat menuju ke arah utara, melihat ke arah utara. Utara kan di Madinah, selatan kan Mekah. Setiap pagi Ummu Salamah itu melihat ke utara, barangkali suaminya datang menjemput dia. Kalau sudah dilihat sampai matahari terbit, Abu Salamah gak datang, dia pulang balik ke rumahnya lagi. Besoknya balik lagi, nunggu suaminya datang. Kalau suaminya gak datang, matahari sudah panas, balik lagi. Sampai setahun badannya kurus. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwatal iman? Keluarganya kasihan. Kita telah merusak saudari kita. Sudah biarkan dia ketemu sama suaminya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat, Pak. Berangkat dari Mekah ke Madinah sendirian, kurang lebih 500 km atau 400 sekian. Dan zaman dulu bukan tol seperti zaman sekarang, kalau umroh dari Madinah ke Mekah serut gitu tok. Dulu itu jalan, nanti ada bukit belok, panas sendirian. Di tengah jalan ketemu orang kafir, tapi baik hati, dikawal, tidak diajak ngobrol, dikawal sampai di Kubah, suamimu ada di sini. Itulah para sahabat. Ada yang dicambuk, ada yang di sami'na wa ata'na ketika datang hijrah.
Muhajirin ketika sampai di Madinah nggak punya ladang, nggak punya sawah. Orang muhajirin nggak ahli dalam sawah. Orang muhajirin kan orang Mekah, Pak. Di Mekah nggak ada kurma, di Mekah nggak ada perkebunan. Karena orang ahli Mekah itu mereka gembala kambing sama berdagang. Mereka nggak ahli perkebunan. Sedangkan ketika mereka sampai di kota Madinah, orang-orang Ansor punya apa? Punya kebun. Lah orang muhajirin ada yang bawa badan doang, nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal. Sebagian sahabat-sahabat itu ngemper di Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat muhajirin ngemper di Masjid Nabawi, nggak punya rumah. Tapi karena perintah hijrah datang, sami'na wa ata'na, dia sisihkan dunia. Apakah mereka itu orang yang nggak punya harta? Punya harta, ditinggal di Mekah, nggak punya apa-apa, Pak. Waktu di muhajirin, ketika mereka ngemper di masjid penuh dengan kekurangan, mereka datang ke Nabi nangis dan sedih. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Apakah Pak sampeyan tahu kira-kira yang dikeluhkan sahabat muhajirin itu apa? Sahabat muhajirin nggak ngomong kayak gini, Pak. Ya Rasulullah, pripun ya Rasulullah, kula mboten gadai rumah, nggak ada rumah, istri juga nggak ada makanan, gimana ini ya Rasulullah, kok setelah hijrah kok hidup kita tambah susah. Bukan itu yang dikeluhkan sahabat muhajirin. Tahu nggak apa yang dikeluhkan sahabat muhajirin? Mereka datang ke Rasulullah dan sedih. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saudara-saudara kita Ansor, dhahaba ahlul ujur, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya sahabat kita Ansor membawa pahala yang banyak ya Rasulullah. Mereka sholat, kami sholat ya Rasulullah. Mereka puasa, kami puasa ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, saudara kita Ansor mereka berinfak, kami nggak mampu berinfak ya Rasulullah. Yang ditangis itu bukan karena dunia. Bagaimana ini ya Rasulullah? Sedihnya karena kalah urusan akhirat, bukan kalah urusan apa? Dunia. Wallahi pada waktu itu seandainya ada orang mengajak berkompetisi dalam urusan dunia, tidak ada yang menyambut kompetisi itu. PPN dunia itu gak pengen para muhajirin itu. Ngerti PPN? Ya bahasa Surabaya itu. Apa jenis? Ambilen, gak butuh. Itu sahabat muhajirin. Mereka dididik oleh Rasul untuk orientasinya akhirat. Sami'na wa ata'na, tidak bantah. Abu Hurairah itu Pak kelaparan, Pak. Tapi mereka tuh nggak mampu, minta itu nggak mampu Abu Hurairah. Karena saking nggak kuatnya kelaparan, Abu Hurairah pura-pura begini-begini. Tujuannya biar dikasih makan. Karena sahabat Nabi itu nggak mungkin minta-minta itu. Dikira kejang-kejang kena jin, diruqyah sama sahabat Ansor. Saya ini nggak kena jin, saya dilapar. Saking itu. Sami'na wa ata'na sahabat-sahabat muhajirin. Begitu juga dengan sahabat Ansor. Ketika datang, wahai orang-orang Ansor, inilah saudara-saudara kalian dari kalangan muhajirin, dipersaudarakan sama Rasulullah. Fulan maaf fulan. Seperti Abu Darda sama Salman, kemudian Abdurrahman bin Auf sama Sa'id bin Rabi kalau nggak salah. Ketika dapat perintah bersaudara, langsung sahabat Ansor, diantaranya Sa'id bin Rabi kalau nggak salah namanya, datang ke Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku, kau sekarang adalah saudaraku. Karena Rasulullah mempersaudarakan kita. Sami'na wa ata'na. Wallahi aku adalah orang Ansor yang paling kaya di sini. Akan saya paruh harta saya. Separuh untukmu, separuh untukku. Dan saya memiliki 2 istri. Wallahi lihatlah kepada istriku yang menurutmu yang paling kau takjubi, yang membuat kau terkagum-kagum. Saya akan ceraikan wanita itu, dan kalau selesai masa iddahnya, nikahilah istriku. Wallahi demi Allah, tidak akan pernah terjadi persahabatan seperti ini ditulis oleh sejarah. Tidak akan pernah terjadi. Sejarah gagal menulis tintanya untuk menerangkan ada persahabatan seperti muhajirin dan Ansor. Tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi ketika ditawari, aku punya harta banyak, kita paruan, ini separuh untukku. Saya punya istri 2, lihat yang menurutmu yang paling cantik yang mana, saya ceraikan, selesai masa iddah nikahi. Itu pun sahabat muhajirin gak aji mumpung. Ya kalau gitu ya nggak apa-apalah, terpaksa nggak apa-apa, saya mau. Nggak gitu. Sahabat muhajirin mengatakanlah, semoga Allah memberkahi hartamu wahai saudaraku, dan semoga Allah memberkahi istri-istrimu. Cukup tunjukkan aku jalan ke pasar. Karena memang orang Mekah nggak ahli kebun, mereka ahlinya apa? Jaga. Tunjukkan jalan ke pasar, mandiri. Ketika perang Badar itu sudah perang Badar itu tempatnya sudah di luar kota Madinah. Salah satu poin Bai'atul Aqabah adalah
Orang Ansor harus membela Nabi di kota Madinah, kan gitu kan. Sedangkan perang Badar itu posisinya sudah di luar apa? Di luar apa? Madinah. Tidak ada kewajiban bagi sahabat Ansor untuk melindungi Nabi. Berdasarkan perjanjian apa tadi? Baiatul Aqabah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jelas sampai sini? Maka Rasulullah bingung ini. Jumlahnya kafir Quraisy 1000. Jumlah mereka cuma 300. Itu pun 300 mayoritas orang-orang Ansor. Seandainya Ansor itu tidak mau, buyar sudah. Maka Rasulullah minta pendapat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, bagaimana ini? Musuh kita 1000 orang, kita cuma sedikit. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kita setia, kita akan terus bersamamu. Rasulullah senang. Terus ganti Umar, terus ya Rasulullah, kami akan bersamamu. Rasulullah senang. Setelah itu Mikdad, ketika Rasulullah kayak butuh dukungan gitu loh. Nah perang ini sudah di luar konteks karena aslinya nggak ingin perang. Aslinya ingin apa? Menghadang kafilah kafir Quraisy. Paham maksudnya ya? Kan gitu kan, masa saya cerita perang Badar di sini kan nggak mungkin. Panjang ceritanya. Intinya saja perang Badar itu sebenarnya nggak niat perang. Niatnya apa pertama kali? Menghadang kafilah. Otomatis perlengkapannya juga nggak banyak. Bahkan Nabi tidak memaklumatkan perang itu. Cuma orang-orang yang mau ikut aja. Tapi ternyata kondisinya berubah. Kafilahnya lolos. Abu Sufyan minta bantuan orang kafir Quraisy, digerodok 1000 orang. Gimana ini? Butuh dukungan Rasulullah. Berkata di depan para muhajirin Ansor, Abu Bakar ngomong, Rasulullah seneng. Umar ngomong, Rasulullah seneng. Tapi Rasulullah kayak belum srek. Nabi mengatakan, tolong berikan pendapat kalian. Akhirnya Mikdad berkata, muhajirin Mikdad ini bukan Ansor. Mikdad berkata, wallahi ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat Banu Israil li Musa. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti dahulu Bani Israel berkata kepada Musa ketika diajak jihad oleh Musa. Kami nggak ngomong seperti mereka. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah wahai Musa, engkau dan Tuhanmu, peranglah. Kami di sini menunggu kemenanganmu, duduk-duduk di sini. Wallahi ya Rasulullah, kami nggak akan ngomong seperti ini. Tapi kami orang-orang muhajirin berkata kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Berangkatlah engkau, Tuhanmu dan kami semuanya selalu bersamamu ya Rasulullah. Seneng Rasulullah. Tapi muhajirin kabeh iku. Nek muhajirin kabeh gak usah diomongno, pasti setia. Masalah niki wong Ansor durung ono sing ngomong. Sampeyan melongo iki paham ndak? Paham ya? Ya, melongo iku ono loro, melongo paham mek melongo enggak paham. Pak, bisa dipahami nggih? Dari tadi yang ngomong muhajirin, Abu Bakar muhajirin, Umar muhajirin, Mikdad muhajirin. Padahal yang dibutuhkan Nabi itu omongan dari siapa? Ansor, karena kebanyakan mayoritas tentara pada waktu itu Ansor. Akhirnya ada satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'ad, pendekarnya Ansor. Yang ketika mati arsy-Nya Allah bergoncang. Itu wah luar biasa ini orang ini. Ini wali min auliyaillah, Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad melihat Rasulullah kok masih minta dukungan, akhirnya dia paham. Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kok seakan-akan Anda ini menunggu kami orang Ansor. Kata Rasulullah, benar ucapanmu, tak tunggu dari tadi. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Wallahi ya Rasulullah, ambillah harta kami sesuka hatimu. Wallahi harta kami yang kau ambil lebih kami cintai daripada harta kami yang kamu tinggalkan untuk kami. Putus talinya siapapun, sambung tali siapapun. Wallahi tidak ada satupun orang Ansor yang tertinggal. Seandainya di hadapanmu ada samudra dan engkau menyelami samudra itu, tidak ada satupun orang Ansor luput dan tertinggal di situ. Ikut semuanya. Senang Rasulullah. Itulah muhajirin dan Ansor. Makanya nggak heran Allah turunkan ayat khusus dari langit. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Setempel Pak masuk surga radhiyallahu anhum. Itulah para sahabat muhajirin Ansor. Maka kita disuruh ikut mereka. Walladzina tabauhum, dan orang yang mengikuti mereka. Maka dari itulah kita harus tahu bagaimana mereka dulu. Yang pertama yang kita bahas adalah Ra'isus Sahabah. Kepalanya, mahkotanya para sahabat Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq.
Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Pak sahabat seperti Abu Bakar. Tidak ada. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan, wallahi ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa ghair Abu Bakar. Demi Allah, tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam orang itu masih ada keraguan-raguan. Kecuali satu orang ketika aku ajak masuk Islam, langsung di tempat yang sama langsung masuk Islam. Siapa? Semuanya masih sebentar dulu, tak pikir dulu, nanti izin sama istri saya. Kecuali satu orang, kalau diajak langsung iman. Siapa itu? Abu Bakar, yang diberi julukan As-Siddiq, yang benar-benar percaya membenarkan Rasulullah SAW. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Semua pengawal akan dilupakan kecuali Abu Bakar. Saya mau tanya antum ya, pengawal yang pengawal yang diucapkan di Al-Quran itu, pengawalnya Firaun siapa? Haman, ya kan? Haman. Pengawalnya Nabi Musa siapa? Nabi Harun. Dan ada pengawalnya Rasulullah siapa? Abu Bakar. Semua pengawal akan dilupakan. Saya tanya antum sekarang ya, orang paling terkenal sejagat raya siapa kira-kira? Anggaplah Napoleon. Saya tanya, siapa ajudannya Napoleon? Gak usah dicari karena sampean pasti gak tahu. Saya juga gak tahu juga. Ya. Semua pengawal akan dilupakan. Tapi Allah nggak ingin pengawal satu ini dilupakan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Pengawal yang tidak akan dilupakan. Ketika Rasulullah ada di gua, masih ingat? Apa? Ketika Abu Bakar ketakutan karena di atasnya ada orang kafir itu kan? Apa kata Rasulullah? Yang diabadikan dalam Al-Qur'an. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Perhatikan, Nabi nggak mengatakan la tahzan Abu Bakar, Allah bersamaku. Lah, Nabi nggak ngomong gitu. Nabi mengatakan apa? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Namanya Nabi dan namanya Abu Bakar digabungkan dalam domir satu. Tahu domir kan? Kalau belajar bahasa Arab, domir itu apa sih bahasa Indonesianya? Kata ganti. Dan dibaca sepanjang masa. Semua orang tahu bahwa tafsirnya itu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah selangkah pun menyelisih Rasulullah. Tidak pernah sama sekali. Di akhir-akhir hayatnya Rasulullah, beliau mengutus seorang jenderal, komandan, panglima perang yang masih bocah. Umurnya masih belasan tahun. Belum pemuda, masih remaja. Siapa komandan itu? Usama bin Zaid. Untuk apa? Untuk pergi melawan Romawi. Romawi loh ini, bukan kroco-kroco lagi. Romawi ini raksasa pada zamannya. Rasulullah menjelang wafat itu mengutus pasukan dipimpin oleh siapa tadi? Usama bin Zaid, masih bocah. Rasulullah sempat dikasih masukan sama sahabat, ya Rasulullah kok masih bocah ini? Kan minim pengalaman. Di belakangnya ada Khalid bin Walid, belakangnya ada Amr bin As, belakangnya ada Zubair bin Awam, para pendekarnya sahabat. Bocah kecil yang suruh mimpin. Ya Rasulullah gimana? Gak salah ini Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti dahulu mereka mencela kepemimpinan bapaknya, karena bapaknya dulu pernah jadi jenderal. Siapa bapaknya Usama bin Zaid? Ya jelas Z, sudah tak sebutkan. Usama bin Zaid, ya mesti Z lah. Zaid bin siapa? Zaid bin Harisa. Itu pernah jadi jenderal dalam perang Mu'tah. Ingat perang Mu'tah kan? Dawa ceritanya, gak usah diceritakan no. Dalam perang Mu'tah itu pernah ditunjuk Nabi jadi panglima. Makanya barang siapa mencela kepemimpinan anak ini, berarti dahulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Akhirnya tunduk semuanya, gak ada yang bantah. Sami'na wa ata'na. Meskipun kalkulasi dunia, meskipun kalkulasi manusia ini nggak menguntungkan. Paham nggak maksud saya? Tapi ketika Rasulullah memutuskan sami'na wa ata'na, nggak ada yang berani gugat. Berangkat tuh pasukan ini. Sampai di tengah jalan, belum sampai menuju Romawi, Rasulullah wafat. Pasukannya Usama belum sampai perang, di tengah jalan wafat Rasulullah SAW. Yang jadi pemimpin siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, betul ya? Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadikan pemimpin, Umar ngelobi, ya Khalifatul Rasul,
ini tolonglah, ini Zaid ini kan apa sebenarnya tadi? Usama masih muda. Kebetulan setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi Rasul, muncul bibit-bibit penyakit di tubuh umat Islam. Satu, muncul nabi palsu. Nabi palsu itu tidak cuma nabinya yang palsu, punya pengikut banyak. Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Ansi, itu satu nabi palsu, karena itu bisnis lumayan menguntungkan itu. Jadi nabi palsu itu karena mesti tidak banyak pengikutnya, ribuan pengikut. Berarti masalahnya bukan masalah yang sepele ini, karena satu nabi punya pengikut banyak. Di Yaman adalah Ansi. Itu masalah pertama. Masalah kedua, banyak orang-orang murtad. Yang ketiga, muncul orang-orang yang ingkar zakat. Berarti ada 3 penyakit. Rasulullah wafat langsung muncul 3 penyakit ini. Ya, makanya Abu Hurairah mengatakan, wallahi kalaulah bukan karena Abu Bakar diangkat jadi Rasul, Allah tidak akan disembah lagi. Sampai Abu Hurairah ngomong kayak gitu. Karena ketika Abu Bakar muncul penyakit 3 ini, Abu Bakar tetap menjalankan tentaranya siapa tadi? Usama bin Zaid. Umar datang, ya Khalifatul Rasul, ini bagaimana? Tolong panjenengan dipertimbangkan lagi. Bagaimana kita mengutus pasukannya Usama bin Zaid untuk melawan Romawi Raya, sedangkan di sekitar Madinah kacau balau seperti ini? Logikanya kalau datang ke Romawi itu kan cari untung, tapi ini kan masalahnya modal kita terancam. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami kan? Logikanya ngapain kita nyerang Romawi? Di sini banyak penjahat-penjahat di dalam negeri, banyak orang murtad, banyak orang-orang ingkar zakat, banyak nabi palsu yang siap kapanpun ingin menyerang kota Madinah, dan ancaman sudah ada. Logis gak ini pendapatnya Umar bin Khattab? Logis gak pendapatnya para sahabat Nabi datang ke Abu Bakar? Logis, hitung-hitungan kalkulasi dunia, benar itu ucapan itu. Wallahi, tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang meletakkan akal cerdasnya di bawah Rasulullah, tak berani membantah Rasulullah. Dan Abu Bakar mengatakan, wallahi ya Umar, demi Allah, seandainya anjing-anjing ini berlarian di kaki-kaki umatul mukminin di kota Madinah, dan seandainya burung-burung menyambar kami, wallahi tidak pernah saya urai tali yang sudah diikat Rasulullah. Tidak pernah saya akan kembalikan pasukan yang sudah diberangkatkan Rasulullah. Tidak mungkin saya lakukan itu. Sami'na wa ata'na. Apa yang terjadi ikhwatal iman? Karena saking sok, makanya Abu Bakar ini lembut tapi kencang. Umar itu kencang tapi lembut. Kan gitu para ulama menjelaskan. Lembut tapi sorim. Abu Bakar nih. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menangkan pasukannya Usama bin Zaid, karena Rasulullah nggak mungkin salah. Rasulullah nggak mungkin salah, nggak mungkin. Itu ya keyakinannya Abu Bakar. Diberangkatkan Usama, diberi kemenangan oleh Allah, dan dengan kemenangannya Usama mingsel kabeh wong-wong iki. Lho ya apa iki dhewe angkate kafir, wong Romawi jadi gasak kok. Akhirnya angkate kafir gak sido kafir, wedi. Paham gak sih? Akhirnya dengan kemenangan itu, setelah itu kembali dihabisi Rasulullah, Abu Bakar ngutus Khalid bin Walid untuk membereskan orang-orang itu. Seperti Musailamah Al-Kadzdzab dibereskan sama sahabat, entek menang Abu Bakar As-Siddiq. Tinggal orang ingkar zakat. Orang ingkar zakat mereka masih sholat, mereka masih syahadat, mereka masih puasa, mereka masih haji. Wis kabeh dilakoni kecuali nggak mau zakat. Itu pun karena ada takwil, khud min amwalihim sodakotan. Khud min amwalihim, ambillah harta mereka. Abu Bakar, perintah ini ke Nabi, bukan kepada kamu. Kamu bukan Nabi wahai Abu Bakar. Padahal ayatnya ini kepada Nabi, khud min amwalihim. Berarti kan mereka itu tidak murni ke kafir gitu loh, tapi mereka itu bukan, mohon maaf, gak murni dia itu mengingkari zakat, tapi dia itu mentakwil yang salah karena menganggap itu Quran dulu untuk siapa? Rasul. Berarti ada wajah takwilnya di situ. Kami gak mau bayar zakat. Siapa yang menyuruh anda untuk ngambil zakat kami? Karena Al-Quran mengatakan khud min amwalihim, itu ayat kepada Rasul, anda bukan Rasul. Makanya Abu Bakar menyiapkan pasukan mau menghantam orang yang ingkar-ingkar zakat itu. Umar datang, ya Khalifah, bagaimana ini? Loh, mereka masih sholat loh, mereka masih syahadat loh, mereka masih puasa loh. Masa kita memerangi orang yang masih mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mendengarkan ucapannya Umar bin Khattab itu, maka Abu Bakar mengucapkan kalimat yang legendaris, yang masyhur, diriwayatkan dari generasi ke generasi. Apa perkataan beliau?
Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya dulu mereka menyerahkan anak unta sebagai zakat mereka kepada Rasulullah, kemudian di zamanku enggak membayar zakat, wallahi akan saya tumpas mereka. Dan Umar akhirnya tahu bahwa pendapatnya Abu Bakar lebih benar. Coba sekarang ayo kita analisa. Seandainya pada waktu itu Abu Bakar nurut ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Zamannya Abu Bakar sudah hilang zakat. Kira-kira zaman ini entek kabeh. Betul apa enggak? Maka tindakan Abu Bakar itu benar. Makanya Abu Hurairah berkata, wallahi laula Abu Bakar ustukhlif ma ubidallah. Seandainya Abu Bakar pada waktu itu tidak dijadikan khalifah, Allah enggak disembah lagi di muka bumi. Saking yakinnya Abu Hurairah dengan kepemimpinan siapa tadi? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ceritanya nggak pernah usai untuk dibahas. Abu Bakar As-Siddiq ini selalu berusaha meniru Nabi sampai dalam hal yang dia itu tidak mampu. Nanti saya ceritakan itu. Kemudian Abu Bakar itu pernah Pak punya masalah sama Fatimah. Tahu ceritanya? Tentang apa kira-kira? Rasulullah wafat, itu Abu Bakar tidak diwawu sama Fatimah. Ngerti tidak diwawu ya? Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar itu disiwak sama Fatimah, dihajar lah bahasa kitanya itu. Gak mau diajak ngomong sama Fatimah. Tahu ceritanya? Jadi ketika Abu Bakar wafat, Fatimah datang. Ini cerita yang paling disenangi orang Syiah. Syiah selalu pakai dalil ini biasanya. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, Fatimah datang ke Abu Bakar minta apa? Tolong dijawab. Minta warisan tanah Fadak di Khaybar. Kata Abu Bakar, wallahi ya Fatimah, keluarganya Nabi lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Tapi aku ini nggak mungkin melakukan sesuatu yang menyelisih ayahmu. Wallahi aku mendengar ayahmu berkata, kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan menjadi apa? Sedekah. Pernah dengar nggak gitu? Bahkan ada hadisnya, kami para nabi tidak mewariskan dirham, dinar. Kami para nabi mewariskan apa? Al-ilm. Wallahi Fatimah, keluarganya Nabi, keluargamu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Hanya saja aku nggak mungkin menyelisih ayahmu. Karena aku sendiri mendengar ayahmu berkata, kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan menjadi apa? Sedekah. Dan nggak mungkin aku menyelisih ayahmu. Sampai nggak diwawu Pak. Antum baca dalam tarikh, tidak diwawu sama Fatimah ini. Orang Syiah menganggap ini, perhatikan, orang Syiah ini menganggap kecurangan, ketidakadilan Abu Bakar. Tapi ahli sunnah mengatakan justru ini keutamaannya siapa? Keutamaannya siapa? Abu Bakar. Mana dalilnya? Perhatikan. Wallahi nanti ketika Abu Bakar wafat, tanah Fadak dipegang Umar. Ketika Umar wafat, tanah Fadak dipegang Utsman. Ketika Utsman wafat, tanah Fadak dipegang Ali sebagai khalifah, dan Ali tidak membagikan warisan itu. Antum paham nggak maksudnya? Seandainya benar ucapannya Fatimah, tentunya Ali memberikan ke Husain, ke Hasan, ke dirinya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Itu dalil bahwa yang dilakukan Abu Bakar sudah apa? Sudah benar. Buktinya Ali sendiri juga nggak bagi. Padahal ketika jadi khalifah, tanah Fadak ada di tangannya. Padahal keturunannya Fatimah masih ada Hasan, ada Husain, ada Zainab, ada Ummu Kulsum. Anaknya Ali kan banyak dari Fatimah. Buktinya Ali juga tidak membagikan. Itu dalil bahwa orang-orang Syiah yang mencela Abu Bakar, kecelik mereka ini. Buktinya Sayyidina Ali juga tidak membagikan itu, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar juga tidak membagikannya. Bahkan dalam hal yang tidak mungkin bisa beritibak, itu Abu Bakar berusaha untuk itibak kepada Nabi. Jadi ceritanya begini. Jadi pada waktu itu Abu Bakar sakit keras, sakit yang menyebabkan beliau menuju kematian. Ini bukan cerita Abu Bakar. Materi kita ini bukan sirah Abu Bakar, bukan. Tapi bagaimana Abu Bakar meneladani Rasulullah, nggak mau menyelisih Nabi. Nanti setelah ini Umar gantian, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali. Paling waktunya nggak cukup. Iya dah. Nah, sekarang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit keras menjelang wafat. Sakit yang
menyebabkan beliau wafat, atau sakit yang menjadi penghujung kehidupan beliau, dikunjungi sama putri tercintanya, istri Rasulullah. Siapa? Adzan ya, silakan adzan. Sholat dulu. Tenang. Siap. Siap. Allahu Akbar. Asal sholatnya ditakhir. Sholatnya nanti gak apa-apa. Taib. Nabda min jadid. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu berusaha meniti jalannya Nabi, berusaha mencontoh Nabi sampai dalam hal yang dia itu tak kuasa untuk menyontoh. Ketika beliau sakit keras di penghujung kehidupan, datanglah putri beliau tercinta, istrinya Rasulullah. Siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha datang kepada ayahnya yang dalam kondisi parah. Kemudian Abu Bakar ketika melihat putrinya, beliau berkata, "Ya Aisyah, kam kafantum Rasulullah." Berapa kain dahulu yang kamu pakai untuk mengkafani Rasulullah? Maka dijawab oleh siapa? Abu Bakar, Aisyah, 3 helai ya Rasulullah. Ya abati, wahai ayahanda.
Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, dahulu Rasulullah wafat hari apa? Dijawab sama Aisyah, yaumil itsnain, hari Senin wahai ayahanda. Setelah itu Abu Bakar bertanya lagi, sekarang ini hari apa? Sekarang hari Senin wahai ayahanda. Wallahi, semoga Allah memanggilku antara hari ini menjelang malam nanti, karena itu hari Senin. Wallahi, sampai kematiannya pun ingin seperti Rasulullah SAW. Dan Allah mentakdirkan beliau wafat pada sore hari Senin malam Selasa, dan dikubur pada subuh harinya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, sampai dalam hal yang gak mungkin bisa itibak. Masa mati bisa disetting, kan gak bisa. Tapi sebegitunya Abu Bakar As-Siddiq itu berusaha beritibak kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Abu Bakar, setelah wafat Abu Bakar, Aisyah bercerita kepada Umar bin Khattab tentang apa yang dia terjadi dengan ayahnya sebelum wafatnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ya Aisyah, ayahmu telah meninggalkan sebuah jalan yang jalan ini tidak akan mampu dilalui oleh generasi setelahnya. Abu Bakar, Umar sendiri itu ngakui bahwa dia itu nggak mampu mengalahkan siapa? Umar bin Khattab itu sendiri mengaku bahwa dia nggak mampu mengalahkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar sama Umar pernah punya masalah ya jemaah. Masih ingat ceritanya? Abu Bakar sama Umar itu pernah punya masalah. Dan Abu Bakar merasa beliau bersalah dan beliau datang ke Umar minta maaf. Lihat tawaduknya siapa? Abu Bakar. Dia merasa bersalah, dia datang ke Umar minta maaf. Tapi Umar pada waktu itu radhiyallahu Sayyiduna Umar belum menerima maafnya siapa tadi? Abu Bakar. Maka Sayyiduna Abu Bakar sedih. Kenapa kau sedih? Karena Umar belum memaafkannya. Maka sedih, Abu Bakar datang ke Rasulullah. Datang Rasulullah itu tujuannya minta dimediasi, bukan kemudian ya Rasulullah, ya apa Umar ini aku njaluk sepuro gak di sepuro. Bukan begitu yang dilakukan siapa? Abu Bakar. Tapi berusaha, ya Rasulullah aku punya salah, aku minta maaf kepada Umar, tapi kelihatannya masih enggan. Jadi minta untuk diperbaiki, bukan malah menyalahkan, bukan loh, malah minta maaf. Akhirnya Umar mikir, ini Abu Bakar tadi sudah minta maaf, kenapa kok tidak saya maafkan? Menyesal juga Umar ini. Dia datang ke rumahnya Abu Bakar. Athamma Abu Bakar, apakah di sana ada Abu Bakar? Enggak ada. Ketika dijawab enggak ada, itu Umar langsung mikir, ini pasti sama Rasulullah. Paham enggak maksudnya? Ini pasti sama Rasulullah. Maka rotok kayak anak kabeh iki Umar iki. Maka Umar datang ke Abu Bakar, dan sungguhan pada waktu itu Abu Bakar sama siapa? Rasul. Nah, tapi sebelumnya itu Rasulullah sama sahabat lain, Abu Bakar datang dalam keadaan kelihatan orang bermasalah gitu loh. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat yang lihat saudaramu satu ini kelihatan punya masalah. Terus dia datang cerita masalah tadi itu. Nah, Umar datang belum sampai ke Nabi, itu Nabi wajahnya udah berubah. Berubah apa? Marah. Perhatikan ya. Rasul itu tidak pernah menghukumi sepihak. Rasul tidak pernah menghukumi sepihak. Kalau dilapuri oleh seseorang, gak langsung dihukumi, tapi dengarkan dari pihak sebelah. Kan gitu, betul? Tetapi kalau masalahnya sama Abu Bakar, sudah gak dilihat yang lain. Gak dilihat. Rasulullah mau bener, mau Umar salah, yang penting Umar pasti dimarahi. Karena kesalahannya, anggaplah Abu Bakar itu salah, gak sebanding. Karena makanya nanti ketika Umar datang, wajahnya Rasulullah marah. Dan Rasulullah marah dan mengatakan, wallahi hal taraktumuli sahibi, dia adalah orang yang pertama kali iman ketika kalian masih kafir. Dia orang yang menginfakkan hartanya semuanya di jalan Allah ketika kalian pelit semuanya. Wallahi apakah karena masalah sepele kalian benci sama saudaraku ini? Semenjak kejadian itu tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang berani menyakiti Abu Bakar. Kalau Umar saja yang syaitan lari dari dirinya jadi gituin Nabi, apalagi selain Umar. Dan saya katakan tadi kan, Rasulullah nggak pernah menghukumi sepihak. Tapi kejadian ini Rasulullah nggak pakai klarifikasi ke siapa? Umar, sini Mar. Apa mikir lapo? Wong ki wis njaluk sepuro kok gak kan sepuro. Gak pakai ngono. Langsung dimarahi Umar bin Khattab. Karena bandingannya siapa? Abu Bakar. Gak boleh orang, Rasul mengerti kedudukan Abu Bakar. Gak boleh ada orang merendahkan Abu Bakar. Ya. Bahkan Rasulullah ketika sakit keras, muri Abu Bakar
Perintahkan Abu Bakar ngimami sholat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan ayahku ya Rasulullah. Ayahku itu kalau ngimami sholat pasti nangis nanti kan. Nanti orang akan pesimis karena engkau sakit keras. Kemudian diimami Abu Bakar nangis-nangis, manusia nanti akan pesimis. Tolong tunjuk Umar saja ya Rasulullah. Diulangi Nabi lagi, segera perintahkan Abu Bakar untuk ngimami sholat. Aisyah ngomong gitu lagi, ya Rasul, jangan ayahku. Ayahku itu kalau sholat mesti apa? Nangis. Nanti orang akan pesimis. Engkau sakit keras, dia ngimami nangis. Kata Rasulullah, wallahi, ya, perintahkan Abu Bakar. Gak boleh ada orang lain selain apa? Abu Bakar. Ini termasuk indikasi kuat bahwa yang menjadi pengganti Rasulullah, menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah adalah siapa? Abu Bakar. Dan banyak kalau diuraikan. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau dibacakan gak selesai-selesai. Kita pindah ke Umar bin Khattab sekarang. Umar bin Khattab ini khalifah yang mulia. Julukannya Al-Faruq. Ketika Umar bin Khattab ini, dan dia itu cemburunya kuat, Umar bin Khattab ini, pembelaannya terhadap Islam itu luar biasa. Khalid bin Walid itu ketika di masa Abu Bakar sering dikeluhkan Umar kepada Abu Bakar, ya khalifah tolong dipecat ini. Siapa namanya Khalid? Pernah dengar gak kisah ini? Wallah gak ada urusan pribadi lu senang. Umar itu sangat cinta sama siapa? Khalid. Tapi Umar itu melihat bahwa orang-orang ini sudah mengkultuskan siapa? Bukan mengkultuskan, khawatir dikultuskan. Karena kalau perang, dan di perang itu ada siapa? Khalid, pasti menang wis menang wis. Kalau ada Khalid pasti menang. Lah Umar melihat ini bahaya ini. Nanti khawatir dikultuskan. Maka Umar datang ke Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah, lebih baik dirotasi. Rotasi tak namanya? Ini bukan bumi datar atau bumi bulat loh ini. Dipindah gitu kan. Dia apa? Mutasi. Diganti. Perubahan apa? Karena ini kalau perang mesti menang. Kata Umar bin Khattab, ya Khalifah Abu Bakar, sesungguhnya di pedangnya Khalid itu ada kecepatan. Tolong diganti. Tapi kan tadi kan Abu Bakar tidak pernah sedikit pun menyelisih apa? Nah, dijawab sama Abu Bakar, ini tadi belum saya ceritakan ini. Wallahi ya Umar, saya tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Rasulullah di atas kepala-kepalanya orang kafir. Tidak pernah aku akan menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Rasulullah. Gak mau. Makanya sampai Abu Bakar wafat, Khalid jadi jenderal terus. Abu Bakar wafat, seketika itu juga langsung Khalid dipecat sama Umar Khattab. Dalam tanda kutip ya, jangan diartikan Umar benci sama Khalid. Cinta luar biasa, Umar tahu keutamanya Khalid. Cuman ini supaya tidak orang apa? Mengkultuskan. Diganti siapa? Diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika selesai, Khalid bin Walid mengatakan, marhaban, selamat datang wahai pemimpin kami Abu Ubaidah ibn Jarrah. Aku mendengar Rasulullah berkata, Abu Ubaidah ibn Jarrah aminu hadil ummah. Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang paling amanah dalam umat ini. Sambil menyerahkan estafet kepemimpinan. Gak ada barisan sakit hati. Loh, aku kemarin jadi panglima, sekarang dijadikan biasa, wis gak usah perang, wis bentuk partai sendiri misalnya. Enggak, karena Khalid bin Walid perang untuk Allah, bukan untuk Umar bin Khattab. Sebaliknya ketika mendengarkan Khalid bin Walid ngomong kayak gitu, Abu Ubaidah langsung ngomong, wa inni sami'tu Rasulullah yaqul Khalid ibnul Walid sayfun min suyufillah al-maslula ala a'naqil kufar. Wa fi ma makna. Saya juga mendengar bahwa Khalid adalah pedangnya Allah yang terhunus di atas kepala-kepala atau leher-lehernya orang kafir. Saling memuji para sahabat, tidak ada barisan kita, tidak ada. Bersatu. Umar bin Khattab ini selalu berusaha mencontoh Nabi. Bahkan masih ingat kisahnya Umar bin Khattab dengan Hajar Aswad? Kisah yang masyhur. Umar ini paling anti dengan kultus mengkultuskan, paling anti. Makanya ketika ketemu Hajar Aswad kata Umar, hei Hajar Aswad, wallahi seandainya aku nggak melihat langsung Rasulullah nyium kamu, nggak bakalan aku nyium kamu. Tapi karena Rasul nyium kamu, ya sudah aku nyium kamu. Itu menunjukkan itibaknya Umar. Umar itu anti kayak gitu-gitu, nggak mau. Tapi karena Nabi nyium dia, itibak, akal cerdasnya diletakkan, ikut Nabi. Itu loh maksudnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini berangkat sholat, tiba-tiba ada mizab. Ini cerita yang mungkin belum antum dengar sebelumnya. Mizab, apa artinya mizab? Oh, pemizab itu. Mizab itu talang. Ada rumah terus ada mizabnya, talang. Masuk gak ngerti talang sampean?
Ono air itu loh Pak, muncul air. Pipa, mizab kayak pipa gitu. Itu miliknya Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Nabi. Umar ini gak wedi matani wong. Sapa wae nek salah tetep disikat. Gampangan iku lho lah ya. Waktu jalan ini mizabnya Abbas ini mengganggu orang, netes. Dilihat sama Umar, langsung diambil sama Umar, dibanting gitu. Copot sama Umar. Ganggu kan? Setelah itu Abbas pulang, "Bu, nandi talangku yoga." Kemana talang saya ini? Enggak ada ini. Antum ada di kitab ini juga diterangkan ini. Kemana talang saya ini kan? Dikasih tahu orang yang nyopot Khalifah Amirul Mukminin. Didatangi sama Abbas. "Wallahi ya Abbas, wallahi ya Umar, wahai Khalifah, ketahuilah dulu yang masang mizab itu Rasulullah." Takut Umar bin Khattab. Kenapa? Karena yang masang Rasulullah. Akhirnya apa terjadi? "Wallahi ya Abbas, wallah gak boleh ada tangga kecuali pundakku." Jadi langsung ke situ Umar jongkok, dinaiki sama siapa? Abbas. Kan memang Umar ngelarang gak boleh ada tangga, karena aku yang mencopotnya, aku harus jadi tangganya. Jadi khalifah diitekit iku nih apa jenenge? Pundaknya untuk dijadikan tangganya Abbas, terus dipasang lagi sama Abbas. Saking takutnya menyelisih perkara Rasulullah SAW. Padahal cuma apa tadi? Padahal cuma mizab, tapi takut menyelisih Rasulullah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ketika ya wafatnya beliau sekarang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika wafatnya dibunuh siapa? Ditusuk sama bukan Muljam Ali bin Abi Thalib. Abu Lu'lu'a al-Majusi, Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia itu budaknya Mughirah bin Syu'bah, orang Persia dia itu. Waktu salat subuh, Khalifah Umar bin Khattab ngimami. Zaman dulu nggak ada listrik seperti sekarang, jadi redup gelap gitu. Ini orang membawa khinjar atau khinjar bahasa Arab. Pisau yang punya dua sisi. Dia bawa gitu. Dia menyelinap di soft. Kemudian ketika sholat loh ini, Khalifah ditusuk perutnya. Beberapa kali tusukan. Sehingga Khalifah langsung bersimbah darah, tersungkur. Kemudian Abu Lu'lu'a al-Majusi ini keluar sambil menyabetkan pisaunya ke kanan dan ke kiri, sehingga banyak sahabat yang wafat itu. Tidak hanya Umar saja loh itu. Yang luka sekian, yang wafat sekian. Umar tersungkur bersimbah darah. Ketika Khalifah sudah tergeletak seperti itu, ada sahabat Nabi di belakang imam yang gantikan imam. Siapa namanya? Hah? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu maju. Ini juga menunjukkan keutamaan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imamnya Nabi. Nabi jadi makmum. Mau saya ceritain? Bukan mari-mari nak ceritain. Abdurrahman bin Auf itu pernah ngimami Nabi, tapi jangan itu dah, nanti berkembang kemana-mana. Abdurrahman bin Auf itu maju ke depan ngimami sholat, menggantikan siapa tadi? Umar. Maka diperingan sholatnya, diperingan, bukan dipercepat loh. Dipercepat kan nggak tumanina, diperingan artinya yang bacaan surat panjang dia diringankan. Tapi tetap tumanina, karena tumanina itu rukunnya sholat. Kalau tumaninanya nggak ada, batal sholatnya. Maka setelah sholat langsung khalifah ini dibawa ke kamarnya, ke rumahnya, bersimbah darah. Di saat seperti itu, dalam riwayat ya di antara dalam kitab As-Sahabah juga diterangkan, beliau dikasih susu. Dikasih susu ini ternyata susunya keluar di lambungnya. Akhirnya Umar ini sudah paham, sudah nggak lama lagi dia wafatnya. Tanya, "Man qatili, siapa yang ingin bunuh aku ini?" Dijawab sama orang-orang di situ, karena mati juga, dia mati juga. Siapa namanya? Abu Lu'lu'a mati juga di tempat itu, karena bunuh diri atau gimana, mati dia. Kemudian, siapa yang membunuh aku? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Ketika disebut nama itu, langsung Umar berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena menjadikan orang yang membunuhku bukan orang Islam, sehingga pada hari kiamat dia tidak bisa berhujjah dengan sujud yang ia lakukan." Paham nggak? Pasti masuk neraka, nggak ada hujjah gitu loh, nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, mateni wong. Pasti masuk neraka. Maka senang Umar, alhamdulillah karena Allah menjadikan orang yang membunuhku orang yang kafir, di hari kiamat dia tidak bisa berhujjah membela dirinya di hadapan Allah dengan sujud yang pernah ia lakukan. Setelah itu Umar berkata kepada anaknya, siapa namanya? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar.
Ya Abdullah, tolong wahai anakku, segera engkau berangkat kepada kepada Ummul Mukminin Aisyah. Berangkatlah ke Ummul Mukminin Aisyah, ibunda kita. Tolong sampaikan kepadanya bahwa Umar, jangan kau katakan Amirul Mukminin, katakan Umar bin Khattab meminta seandainya diperkenankan ingin agar dikubur di samping kedua kuburan sahabatnya. Siapa dua sahabat itu? Rasul dan Abu Bakar. Maka berangkatlah Abdullah segera menunaikan apa yang dipesankan oleh sang ayah, bertamu ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berkata, ya Ummah, sesungguhnya khalifah telah tertusuk dan dia Umar bin Khattab menginginkan dikubur di samping kedua sahabatnya, apakah diizinkan? Kata Aisyah, wallahi aku ingin agar itu menjadi tempatku nanti, tapi karena Amirul Mukminin menginginkannya, maka aku relakan hakku. Aku persilakan untuk ditempati seandainya beliau tewas. Bisa dipahami? Dan wafatnya Rasulullah di rumah Aisyah itu dalil tentang keutamaan Aisyah. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang nabi wafat kecuali dia dikubur di tempat wafatnya. Dan gak mungkin nabi bertempat di tempat yang jelek. Gak mungkin. Allah pilih rumahnya Aisyah untuk kuburnya Nabi. Itu dalil bahwa Aisyah ini mulia. Dan Aisyah itu memiliki hak. Aisyah ini ya jamaah, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Para sahabat Nabi itu kalau ngasih hadiah selalu nunggu Rasulullah di rumahnya Aisyah. Kalau ngasih hadiah kok, oh di rumahnya Maimunah, tahan dulu. Mau ngasih hadiah, oh di rumahnya Ummu Habibah, tahan dulu. Istrinya Nabi ada berapa? Ada 11, tetapi ketika Rasulullah wafat 9, karena yang wafat duluan 2, Khadijah binti Khuwailid sama Zainab binti Khuzaimah, tinggal 9. Nah, pokoknya sahabat itu kalau mau ngasih hadiah, kok Rasulullah kebetulan masih di rumah istri yang lain selain Aisyah, ditahan, dipending dulu. Tapi kalau Rasulullah sudah di waktu jatahnya Aisyah, baru para sahabat datang ngasih hadiah, sehingga cemburulah istri-istri yang lain. Di antara yang cemburu adalah Ummu Salamah dan Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsh, cemburu karena istrinya Nabi itu ada 2 blok timur dan blok barat. Blok timur ini bukan pembagian yang ini, enggak, ini untuk memudahkan aja. Kok ada blok timur blok barat, ya ada. Blok 1 itu Aisyah dan teman-temannya, Aisyah, Hafsah, terus Sauda, satu grup. Ya grup yang lain tuh yaitu tadi Ummu Salamah, Zainab. Jadi ada grup-grupan gitu. Ini jangan dipikir kok jahat, bukan jahat, ini biasa manusiawi, sesama madu itu kayak gitu itu. Itu wajar, itu manusiawi, bukan karena mereka jahat apa enggak jahat. Maka cemburu masalah lagi para sahabat Nabi ini kalau mau ngasih hadiah, kenapa kok selalu di rumahnya Aisyah? Padahal kita ini juga pengen tahu hadiah apa itu. Mau ngomong langsung nggak enak, nggak tego ngomong langsung sama Rasulullah. Akhirnya Ummu Salamah manggil Fatimah. Pernah dengar kisah ini? Kisah ini dicantumkan juga dalam kitab Al-Wajiz. Itu wajib yang sering antum baca itu loh. Akhirnya kata Ummu Salamah, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, kenapa ini kalau sahabat ini kalau ngasih hadiah kok selalu di rumahnya Aisyah, padahal kami istri-istri Nabi yang lain juga pengen melihat hadiah itu. Disampaikan Fatimah, ya wahai ayahanda, sesungguhnya istri-istrimu yang lain mengeluhkan tentang bintu Siddiq. Siapa bintu Siddiq? Aisyah, karena begini dan begitu. Ya Fatimah, tidakkah kau senang dengan apa yang membuat aku senang? Dan tidakkah mereka senang dengan apa yang membuat aku senang? Tolong kabarkan kepada istri-istriku yang lain, wallahi Jibril tidak turun ketika aku diselimut wanita lain kecuali diselimutnya Aisyah. Jibril lo pilih-pilih, masa sahabat kau pilih-pilih? Kan gitu logikanya. Jadi kalau Rasulullah itu berselimut sama Aisyah itu bisa turun wahyu. Tapi kalau Rasulullah berselimut sama istri-istri Nabi yang lain nggak bisa turun wahyu. Maksudnya malaikat Jibril nggak mau turun. Itu menunjukkan keutamanya siapa? Aisyah. Ya. Kembali ke materi, terlalu jauh menyimpangnya tadi. Kembali ke materi, akhirnya diizinkan sama siapa tadi? Aisyah. Iya silakan, monggo enggak apa-apa. Akhirnya Abdullah bin Umar pulang menyampaikan kabar gembira ini. Wahai ayahanda, alhamdulillah sudah diterima. Seandainya engkau ditakdirkan Allah wafat, bersedia untuk kuburanmu di sana. Dan itu konsekuensinya luar biasa, selalu didatangi kaum muslimin dan dibacakan salam kepadanya. Itu keutamaan luar biasa di situ itu. Kalau kita ziarah ke makam Nabi, otomatis kita juga mengucapkan salam kepada siapa? Abu Bakar dan Umar.
Itu Aisyah rela loh haknya itu dikasihkan. Itu menunjukkan legowonya hatinya Aisyah. Nah setelah itu dikabarkan bahwa Aisyah sudah bersedia. Oke, senang. Kemudian para sahabat berkata kepada khalifah, Amirul Mukminin. Karena Amirul Mukminin adalah lakop pertama yang dimiliki Umar. Sebelumnya nggak ada lafaz Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, istakhlif, wahai Umar bin Khattab, segera tunjuk siapa yang jadi khalifah. Keadaan Anda sudah memprihatinkan, segera tunjuk siapa yang jadi khalifah. Akhirnya Umar mengatakan, wallahi seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, langsung saya tunjuk dia jadi khalifah. Karena saya mendengar Rasulullah berkata, Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah orang yang paling amanat dalam umat ini. Tapi dia sudah wafat duluan. Maka saya sebutkan 6 orang. Yang mana 6 orang ini ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Siapa 6 orang ini? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Thalqah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. 6 orang ini. Kan gitu kan sejarahnya itu. Setelah itu sudah parah. Khalifah ini sudah parah, sudah kritis lah. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Ya ini cerita intinya di sini nih, yang perlu garis merah di sini ceritanya. Datang seorang pemuda ke khalifah, ya memberikan roja, memberikan kabar gembira. Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Amirul Mukminin, kau adalah seorang khalifah yang adil, yang bijaksana. Kau adalah sahabatnya Nabi, kau menaklukkan Persia, kau ini dipuji-puji. Allah akan mencatatmu sebagai orang yang masuk surga. Rasulullah mengabarkan bahwa kamu mati syahid, kau dijamin masuk surga. Absyir, bergembiralah. Dan memang sunnahnya jenguk orang sakit itu seperti itu, dikasih roja gitu loh, la ba'sa tohur, tidak apa-apa, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh, insya Allah diampuni Allah. Begitu. Jadi adab menjenguk orang sakit itu dikasih roja, tidak apa-apa, sabar, insya Allah sembuh. Jangan dikasih khauf. Kok koyoknya mati sama ini? Aduh koyar ya. Paham maksudnya? Jangan dikasih khauf kalau menjenguk orang sakit, kasih roja supaya hatinya tenang, supaya yakin dengan kesembuhan, yakin dengan pertolongan Allah. Berarti sahabat tadi, pemuda tadi benar nggak yang dilakukan? Loh benar dia itu memberi roja. Lah sesudah seperti itu, setelah memberikan kabar gembira itu, pemuda ini pulang. Waktu pulang dilihat sama Sayyiduna Umar, itu orang pakaiannya sampai ke tanah. Pemuda tadi itu loh, pakaiannya itu ngelembreh ke tanah. Ngerti ngelembreh? Berlabuh, menjulur ke tanah isbal. Itu Umar bin Khattab kondisi kritis, hampir wafat. Melihat sambil berbaring, bersimbah darah, lihat pemuda itu keluar dari rumahnya, dilihat pakaiannya jatuh ke tanah. Apa kata Umar bin Khattab? Kembalikan laki-laki tadi, kembalikan pemuda tadi, kembalikan bocah tadi. Ngomong sama keluarganya. Akhirnya dipanggil lagi, kamu disuruh menghadap lagi oleh khalifah. Menghadap. Ketika di hadapan Umar bin Khattab, apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ya bna akhi, wahai keponakanku, irfa thawbaka, angkatlah pakaianmu. Fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Wahai keponakanku, angkatlah bajumu. Wallahi itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian. Itu dalil bahwa masalah isbal itu bukan masalah sepele. Ngapain khalifah di saat hampir wafat masih ngurusi celananya orang? Itu berarti perkara penting. Umar nggak mau pemuda ini tidak menjalankan sunnah Nabi. Karena kalau pemudanya sudah potongannya kayak begini ini, bagaimana Islam dijayakan oleh Allah? Makanya Umar nggak mau. Dan ini ditulis oleh sejarah. Bagi para pecinta Umar bin Khattab, saya kabarkan kepada Anda bahwa di antara wasiat terakhirnya Umar bin Khattab adalah jangan isbal. Itu wasiat terakhir Umar bin Khattab kepada para pemuda. Jangan isbal. Isbal itu bukan masalah sepele, masalah besar. Al-Imam Az-Zahabi mencantumkan isbal dalam kitabnya apa? Al-Kabair. Bukan dosa kecil, dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair dicantumkan Imam Az-Zahabi masalah apa tadi? Isbal ini. Itulah Umar bin Khattab sampai detik-detik menjelang wafat masih mengingatkan pemuda ini untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dulu ya. Begitu juga dengan khalifah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau setia dengan sunnah Rasulullah. Ketika kaum muslimin terlunta-lunta dalam perang Tabuk, membutuhkan dana yang besar. Ya, butuh dana karena perang itu butuh dana. Di saat kesulitan seperti itu datanglah Utsman bin Affan membawa 1000 dinar. Ditaruh di kainnya, ditaruh di hadapan di pangkuan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat dinar itu, 1000 dinar itu, Rasulullah mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum.
mulai detik ini apa yang dilakukan Utsman tidak memudaratkan dirinya, artinya pasti masuk surga. 1000 dinar, 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Nah, coba saya mau hitung-hitungan matematika sama antum nih. 1000 dinar, 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Itu 1 dinarnya loh ya. Berarti kalau 1000 dinar berapa? Hah? Gimana? Berarti 1 dinarnya tadi berapa tadi? 4,25. Betul ya? Kali berapa berarti? 1000. Berapa ketemunya? 4000? 4 kilo seperempat gitu kan? Betul enggak? 4,25 kilo emas murni. Sekarang ini di Antam itu 1 gram emas murni berapa? 1 juta sekarang ini kalau nggak salah. Berarti 1 juta kali hitungan dewe. Banyak intinya itu. Berarti pada waktu sudah MM-an gitu, betul ya? Pada waktu itu Utsman bin Affan sudah ngasih MM-an kepada Rasulullah di saat genting itu. Butuh pasukan. Makanya Rasulullah mengatakan madorra Utsman ma fa'al ba'dal yaum. Dan Utsman bin Affan ini ketika ini kalau diceritakan akan butuh cerita-cerita yang lain, jadi gak usah diceritakan aja. Utsman bin Affan itu pernah ya ketika beliau diutus Nabi untuk bernegosiasi ketika terjadi deadlock itu loh, ketika Sulhul Hudaybiyah itu loh Pak. Ya itu repot, makanya butuh cerita yang lain. Ya, intinya para sahabat nunggu Utsman kok gak balik-balik. Sebagian sahabat Nabi ada yang berprasangka kelihatannya Utsman ini umroh duluan, padahal kita masih tertawan di situ di Hudaybiyah. Kok Utsman nggak balik-balik? Jangan-jangan Utsman ini sudah apa? Tawaf dan umroh duluan. Lama nggak datang-datang, ternyata Utsman datang. Ada yang ngomong, wahai Utsman, bukankah engkau sudah tawaf duluan, mendahului kami dan Rasulullah? Marah Utsman. Dan Utsman mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya aku tertawan ya sekian lama, aku tidak akan pernah mendahului Rasulullah dan kaum muslimin. Sami'na wa ata'na. Dan Utsman bin Affan ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, sudah dikabarkan oleh Nabi, wahai Utsman, seandainya nanti Allah memberikan kamu pakaian, kemudian orang-orang munafik ingin melepaskan pakaianmu, jangan kau lepas. Maka sampai akhir hayatnya beliau kan dikudeta kan, dirongrong oleh para Thauriyun, para revolusioner, tapi beliau tetap kokoh sampai terbunuh di situ karena beliau pagi harinya mimpi ketemu Rasulullah atau malamnya mimpi ketemu Rasulullah. Wahai Utsman, insyaallah wahai Utsman, kemarilah berbukalah kepadaku pada hari ini. Makanya pada waktu itu Utsman puasa, ketika tertusuk itu ketika puasa. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, beliau disuruh Nabi untuk tidur. Terlepas itu riwayat ada yang mengatakan dhaif, ada yang tidak, tapi dalam kisah yang masyhur Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi untuk apa? Tidur di mana? Di tempat tidurnya Rasul. Itu taruhannya apa itu? Nyawa. Tapi Ali melakukan itu. Begitu juga Hudzaifah bin Yaman. Ini khulafaur rasyidin. Dan setiap sahabat punya kisah. Dan kisahnya luar biasa. Tapi ini saya coplik karena khulafaur rasyidin saya anggap selesai. Saya ambil satu kisah dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Nabi yang paling paham tentang masalah apa? Yang jelek-jelek. Kalau sahabat Nabi itu datang ke Nabi tanya yang bagus-bagus. Ya Rasulullah, kalau amalan apa yang bisa memasukkan kami ke surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang begitu? Itu pertanyaan sahabat. Tapi beda dengan siapa? Hudzaifah. Hudzaifah tanyanya yang ngeri-ngeri, yang fitnah-fitnah itu senengane dia gitu. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqi. Aku ingin tahu kejelekan bukan karena aku ingin menjalankan kejelekan, tapi agar aku terhindar dari kejelekan. Salah satu ceritanya adalah begini. Dan ini nggak mungkin disampaikan semuanya, saya ambil dari beberapa sahabat saja. Hudzaifah bin Yaman ini pernah dengar ada seorang dari kalangan tabi'in ngomong. Di kalangan siapa? Tabi'in ngomong. Lau adraktu Rasulullah qataltu ma'ahu wa ablaitu. Seandainya saja dulu aku itu bertemu Rasulullah, niscaya aku akan berjuang bersamanya, aku akan begitu hebat membelanya. Gitu loh. Mengandai dia, seandainya saja dulu aku, kan tabiin, gak cuma sama Nabi, tapi dia tuh
melete di depannya siapa? Ya, di depannya Hudzaifah. Hudzaifah marah dengan omongan itu. Ya, seandainya saja dulu aku menjumpai masa kenabian, aku akan berbuat dengan perbuatan yang luar biasa untuk membela Nabi. Kedengeran siapa? Saya kan enak jadi sahabat Nabi dulu perjuangannya. Bisa jadi seandainya kamu lahir pada waktu itu, bisa jadi kamu ikut Abu Jahal, bukan ikut Rasulullah. Karena fitnahnya besar, orang dibunuh, orang disiksa. Maka Hudzaifah bercerita. Hudzaifah mengatakan, anta kunta taf'al dzalik. Apakah kau yakin kau akan melakukan itu? Saya cerita nih kamu bagaimana gentingnya jadi sahabat Nabi. Pada waktu itu perang Ahzab, malam yang dingin sekali, sedangkan Madinah dikelilingi oleh orang kafir. Jumlahnya berapa? 10.000. Itu Quraisy beserta suku-suku yang lain menyerang dan mengepung kota Madinah. Malam dingin, para sahabat siangnya buat apa? Buat parit untuk ngejar waktu sampai para sahabat lupa nggak sholat apa? Nggak sholat asar. Kan ceritanya gitu. Ngejar supaya nggak kedahuluan itu. Parit. Azab. Malamnya dingin, kondisi musuh. Mabat. Ini Hudzaifah ibnul Yaman cerita di depan tabi'in. Supaya tabi'in itu nggak mengandai-andai lagi, dikira jadi sahabat itu mudah, sulit perjuangannya. Maka diceritani oleh Hudzaifah cerita yang luar biasa. Pada waktu itu kali dan kami itu nggak ada makanan pada waktu itu, lapar para sahabat. Nabi mengumpulkan kami dan Nabi mengatakan rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Ya, seandainya ada seorang laki-laki datang kepadaku membawa kabar beritanya kaum Quraisy yang ada di depan itu. Ja'alahullahu ma'i yaumal qiyamah. Allah akan menjadikan dia temanku di surga pada hari kiamat. Fasakatna, pada waktu itu sahabat Nabi tidak ada yang angkat tangan. Padahal Nabi mengatakan siapa di antara kalian yang mau keluar menyelinap di balik musuh yang banyak itu untuk menghitung kekuatan mereka. Siapa yang melakukan itu maka dia bersama aku di surga. Tidak ada satupun sahabat yang angkat tangan. Saking gentingnya, saking dinginnya, saking laparnya. Diam semuanya. Rasulullah ulangi lagi. Ya, barang siapa datang kepadaku dengan membawa berita dari kaum ini bersamaku di surga. Diam. Karena nggak ada yang ngomong. Akhirnya Rasulullah menunjuk siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Anta ya Hudzaifah. Akhirnya Rasulullah SAW menunjuk Hudzaifah. Dan Hudzaifah ini bukan orang yang ahli berkuda, dan dia itu kedinginan orangnya. Maka dipukul sama Nabi, kemudian dia merasakan hangat. Tolong berikan kabar kepadaku tentang kekuatan musuh. Maka berangkatlah Hudzaifah ibnu Yaman. Dia gak merasa dingin lagi karena ditepuk sama Rasulullah. Maka Hudzaifah ini menyelinap di kemah-kemahnya tentara Ahzab, tentara Makkah dan suku-suku Arab yang lainnya. Dia keliling menghitung kekuatannya, berapa kemah kira-kira kekuatannya bagaimana. Dia berjalan, tiba-tiba Hudzaifah ibnu Yaman menjumpai di depannya tuh ada Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang menyalakan apa? Sedang menyalakan api unggun. Ya, sedang menyalakan apa tadi? Api unggun untuk menghangatkan badannya. Kesempatan emas, gak ada orang, sepi, tenang, malam, ada Abu Sufyan dengan api unggunnya. Ketika melihat Abu Sufyan sendirian, langsung Hudzaifah mengambil anak panahnya. Sudah ditaruh di busur nih. Sudah sudah ditarget ini. Seandainya aku lesatkan anak panah itu, kena dan mati Abu Sufyan. Tapi hampir aku lesatkan, aku ingat pesan Rasulullah. Tugasmu hanya mencari apa tadi? Kabar berita. Wallahi langsung aku lepaskan anak busur, aku kembalikan ke tempatnya lagi, aku kembali ke Rasulullah SAW. Itulah para sahabat Nabi, berhenti sebagaimana Nabi menyuruh berhenti. Itulah para sahabat Nabi, ittiba, tidak mau melangkai, tidak mau menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Itu yang bisa kami sampaikan, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Masih banyak. Ini satu kitab loh, cerita-cerita ini. Jadi ya nggak mungkin diceritakan semua, tapi paling tidak dengan cerita tadi terbayanglah bagaimana itibanya para sahabat Nabi dulu itu kepada Rasulullah dan tidak mau menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Hal hunaka soal, ada pertanyaan silakan kalau ada. Bismillah. Tafadhol. Apakah
Tidak ada keterangan seperti itu, atau saya belum tahu keterangan seperti itu, tapi sangat mungkin tahu. Itu biasa gitu, ada utusan ngasih tahu, itu biasa, wajar. Dan tidak ada masalah. Bisa jadi apa namanya? Terdengar. Ya. Bisa jadi terdengar. Wallahu alam, saya belum baca lebih dalam apakah tahu apa enggak. Tapi seandainya tahu pun enggak ngefek dengan apa? Karena para sahabat berjuang itu kalau sudah Nabi perintahkan dia berjalan. Ya, wallahu a'lam. So, ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada. Betul. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa yang berkata araftu syarra la li syarri walakin li tawaqi itu bukan Hudzaifah, itu penyair Arab. Seingat saya itu bukan Hudzaifah, itu penyair Arab menceritakan itu, bahwa Hudzaifah itu dulu bertanya, "Ya Rasulullah, kan nanti ada fitnah-fitnah, nanti akhir zaman ada seperti ini." Itu paham. Makanya ketika Umar bin Khattab itu ingin mendapatkan info tentang fitnah, tanyanya ke siapa? Hudzaifah. Siapakah di antara kalian yang paham tentang fitnah? Dijawab sama Hudzaifah, fitnah seorang laki-laki itu ada di keluarganya, ada di istrinya, ada di anaknya, ada di hartanya. Kata Khalifah, bukan fitnah itu yang saya maksud, tapi fitnah yang seperti gelombang, huru hara. Langsung dijelaskan sama Hudzaifah, oh dulu nanti akan ada peristiwa ini diceritakan sama, termasuk kematiannya Umar itu diceritakan sama Hudzaifah, bahwa nanti pintu Islam akan apa? Pecah. Ya, kemudian Umar mengatakan dibuka atau pecah? Pecah wahai Khalifah. Adapun pecah berarti tidak akan apa? Tidak akan tertutup lagi. Dan maksudnya pecah itu siapa? Wafatnya Umar. Dan Umar itu tahu, yang dimaksud pintu itu dirinya tahu. Dan Hudzaifah pun tahu. Sebelum saya jawab ya, saya kembangkan dulu. Hudzaifah ini satu-satunya sahabat Nabi yang diberi daftar nama-nama orang munafik. Bahkan Umar gak dikasih tahu. Makanya diberi julukan Hudzaifah ibnu Yaman. Apa julukannya? Nah, Shahibus sirri Rasulullah, pemilik rahasia Nabi. Jadi yang memegang daftar nama orang munafik 1, 2, 3 itu ya Hudzaifah ini. Umar aja gak tahu. Karena gak tahu, penasaran Umar selalu membuntuti Hudzaifah. Wah Hudzaifah, aku ini munafik apa enggak aku? Tolong aku ini, saking takutnya loh. Padahal Umar bin Khattab dijamin masuk surga loh. Umar itu dengar Rasulullah berkata Umar fil jannah, Umar masuk surga. Umar itu tahu, tapi hatinya masih gak tentram, gak pede. Umar itu selalu membuntuti Hudzaifah. Hudzaifah aku munafik apa enggak? Hudzaifah aku munafik apa enggak? Terus lama-lama kesel juga di Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah ngomong, kamu tidak kamu tidak orang munafik, kamu bukan bagian orang munafik. Tapi diam sudah, jangan ditambahi lagi, karena ini rahasia Nabi. Makanya antum melihat dalam riwayat Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, kalau ada orang mati nunggu Hudzaifah dulu. Nyolati enggak Hudzaifah ini? Nek Hudzaifah nyolati, Umar elok nyolati. Tapi kalau Hudzaifah kok enggak nyolati, Umar enggak mau nyolati. Antum cek di kitab sahabat diterangkan. Termasuk keutamanya Hudzaifah bin Yaman, sampai Umar itu mau sholat itu menjolati jenazah itu kan ada hadis yang melarang, ada ayat Al-Quran kan yang melarang kita sholat di jenazahnya orang munafik. Makanya Umar melihat terus lah. Oke, sekarang kita analogikan zaman sekarang, apakah bisa? Pertama, Rasulullah itu kan manbaul ilm, Rasulullah itu kan sumbernya ilmu, dan Rasulullah dapat wahyu. Maka sangat beda kasusnya dengan judi tadi itu. Kalau Rasulullah sumber ilmu, bertanya, ya Rasulullah fitnah ini fitnah itu, diterangkan sama Nabi. Karena Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun kita ini enggak segitunya, enggak harus kita datangi tempat perjudian untuk tahu mereka itu judi apa enggak, untuk mengetahui mereka itu maksiat apa enggak. Kalau kita sudah tahu itu jelas-jelas judi, ya jelas maksiat, enggak usah kita datangi.
kecuali kalau kita datangi tujuannya untuk apa? Menasihati, ya. Atau kita datangi tapi ada maslahah banyak ya, itu kalau dibicarakan Pak. Intinya kalau dengan mendatanginya itu ada maslahah, ya, untuk menghilangkannya atau mengecilkan madaratnya, ya monggo. Jika itu benar-benar dengan datangnya Anda itu terrealisasi maslahat itu, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau ikut nimbrung, ikut kemudian dia duduk-duduk di situ, ikut ngobrol tanpa pengingkaran, ya tentunya itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Udah. Kalau tidak ada pertanyaan, itu ada dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama, alhamdulillah sudah paham. Kemungkinan pertama sudah paham, alhamdulillah. Dan kemungkinan kedua, ngantuk Ustaz. Suwe nih kak mari-mari kak ngomong aja. Kira-kira sing nomor pinten, Pak? Nomor siji nomor loro? Itu ya, insyaallah kita akan ketemu jika Allah mengizinkan. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita bisa berittiba kepada Rasulullah dan meneladani para sahabat Nabi dalam mengikuti Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.